Dan lalu rasa itu tak mungkin lagi kini tersimpan di hati, bahwa aku pulang rindu bersamamu. Dan lalu air mata tak mungkin lagi kini bicara tentang rasa, bahwa aku pulang segera. Jelajahi waktu. Saya lahir di Singkawang tanggal 19 Mei 1939, mengalami kayak perang dunia kedua. Serangan itu saya mengalami, ikut juga kabur lari mana. Waktu masuk SMA tahun 25, mestinya saya lulus tahun 58, karena saya pada saat itu juara bulu tangkis di Kalbar. Saya ke rumah itu zamannya Tanjuho, itu sama-sama. Jadi pergi ke Makassar, ya nggak lulus lah kan, enggak. Jadi akhirnya lulusnya tahun 59. Saya sempat 3 bulan kuliah di ITB. Waktu baca koran, saya lihat perusahaan Stanford itu mencari orang untuk dididik jadi pelaut, di mana biaya-biaya ditanggung semua. Padahal pada saat meninggalkan Pontianak, almarhum ayah saya itu sempat ngomong, "Kau mau jadi apa aja bisa, tapi jangan jadi pelaut." Karena beliau itu tahu tentang pelaut karena beliau kerja di KPM, perusahaan pelayaran Belanda. Nah, tapi waktu saya baca koran itu semuanya dibiayai, saya lupakan pesan orang tua itu. Waktu testing itu saya cuma dikasih satu kartu nama, "He's American." Saya telepon di kedutaan besar, apalagi yang mau diuji. Dia bilang, "Enggak, you pass already." Kok gitu? Ya kalau Anda di tengah laut, apalagi sebagai seorang nahoda dapat malapetaka, you mau minta pertolongan dengan siapa? Jadi harus inisiatif sendiri. Tahun 59 baru masuk ke IP. Saya sekolah, ya lulus itu dibiayai perusahaan Stanford, dan yang mendidik disiplin atau apa itu kehidupan di laut. Belayar itu sebagai nakoda dapat 8.000 US satu bulan. Saya ke Singapura bawa kapal, dengar-dengar di Batam itu ada istilah recovery cost. Saya masuk. Sebenarnya saya mau kembali belayar. Terus sama pemimpin Batam dipanggil. "Aku dengar kau mau kembali belayar lagi." "Iya." "Ya udah kau kerja dengan sini." Bisa enggak mau? Enggak lah. Soalnya penyakit bangsa ini lain macam. Bapak ada di sini, saya kerja bagus, tenang. Begitu bapak nanti pindah, mulai nih bangsa ini penyakit, dirusakinnya lah apa itu. Jadi saya nggak mau. Terus beliau katakan, "Berusaha berani enggak kau?" Saya bilang berani. Itulah berdirinya PT Eskarada di Batam yang saya bentuk. Jadi saya enggak belayar lagi, terus berusaha. Waktu itu jadi keagenan pasir laut, kapal laut. Nah, itu yang membawa sampai dapat rumah ini, yang mana semua. Nah, itu historicalnya.
memang di dalam hidup ini kita merencanakan tapi Tuhan yang menentukan. Itu pegangan saya itu. Waktu itu saya belajar, aku nggak ngalami pacaran, dikenalin. Karena beda umur jauh ya. 14 tahun. Aku bilang tua ya. Gitu. Kan masih keluarga juga, sering ke rumah. Cuma saya nggak ada, saya di laut. Sidul Lulsani 48 tahun. tahun 75 nikahnya. Udah di Batam, jadi ibu nggak ngalami saya sebagai pelaut. Nggak tahu dia bagaimana kelakuan pelaut tuh bagus atau tidak, dia nggak tahu. Waktu mau melahirkan kembar 3 itu, bukan dia yang nungguin aku. Suruhnya temennya, takut. Jadi sampai suster nanya, "Ibu, bapak ada di luar ya?" "Ada tuh." "Enggak, dia di mobil." Di mobil yang nungguin aku temennya. Tapi yang itu juga waktu melahirkan yang Jonara. Kita punya 4 anak perempuan, belum dapat laki-laki. Nah, Jo pertama laki-laki, dan dia lahir ada kelainan. Dia parahma bocor. Jadi umur 8 jam, 10 jam operasi. Dia masih nanya sama dokternya, apa ndak ada jalan lain. Nah, dokter Singapura, dokter Cina ngomongnya tuh yang ndak pakai etika gitu, "Lu punya anak mati." Pengen anak laki-laki, gitu lahir. Senang, tapi bisa hamil kembar 3. itu Anak gue yang pertama cewek, yang kedua kembar 3. Hai Kartini lagi lahirnya. Baru Jonara, baru Deka. tanggung jawab. Ya kayak keuangan gitu, ya kan nggak pernah kurang aku. Si papa itu laki-laki yang hebat, kuat. Pokoknya saya belum pernah nemuin laki-laki hebat kayak dia, even suami saya sendiri. Sudah. Gue nggak bawa. Kapten Daniel Burhanuddin itu sosok orang yang prinsip dalam hidup, begitu juga dalam mendidik anak-anak. Pemerhatinya dia itu misterius. Dia punya cara sendiri memperhatikan anaknya masing-masing. Itu yang membuat aku bangga punya Bapak Kapten Daniel Burhanuddin. Benar katanya Tika, seorang Kapten Daniel Burhanuddin itu benar-benar misterius cara dia mengungkapkan sesuatu. Caranya dengan anak-anaknya itu berbeda. Sederhana banget sama tanggung jawab besar terhadap keluarga. Kapten Daniel itu keras kepala, tapi benar-benar mendidik bahwa oh ya kalau gue bilang enggak pasti ada penyebabnya gitu. Tapi rata-rata dengan kerasnya dia itu ya, dia bisa berhasil seperti sekarang ini. Gimana Pak? Banget.
Papa tuh seorang pribadi yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan. Yang kedua, yaitu terlalu baik sama orang. Jadi orang memang melihat dia orang yang sangat baik sekali gitu. Kapten Daniel Burhanuddin. Papa Aki keras, lembut, dan bandel. Bisa dibilang sebagai mentor ya, sosok. Menjadi sosok yang baik tuh gimana sih? Gitu. Ingat gak sih Mel, kita lagi main api, terus kebakar. Iya. Ini momen negatif yang tapi sebenarnya pelajaran buat kita. Jadi nyalain api, nggak tahu bahwa di bawah itu ternyata ada minyak tanah. Toto pas lu, wow, api udah besar. Udah, wah pokoknya panik lah gitu kan. Dia panggil kita berdua gitu. Tangannya mana? Gitu. Ya udah, kita kasih nih tangannya. Pak, sama dua-duanya gitu. Tapi udah selesai gitu. Bener-bener mendidik. Kalau gue bilang enggak, pasti ada penyebabnya gitu. Jadi anak-anak itu kalau pergi harus menulis Mengisi jam berapa kita keluar dari rumah, dengan siapa. pulang dari mana, supirnya siapa. Itu namanya tuh buku absen. Kan sholat juga mesti ditulis jam berapa. Kan isinya sama aja kan, maksudnya tiap hari cuman cek doang. Jadi satu kali saya periksa, Oh ini kok udah diisi duluan nih. sudah ada tulisan lohor jam berapa, asar jam berapa. Ya kan sama aja gitu. Jadi biar lebih ringkes jadi isi aja dulu gitu. Lu enak aja lo. Dia mendidik supaya memulai dari bawah, memulai dari nol supaya kalian tuh bisa sukses. Dia nggak pernah ngajarin ke anak-anaknya itu royal sama anak-anaknya. Mikirnya, wah papa kamu tuh ngajarin kamu apa kayak orang susah. Begitu kita merasakan sekarang, efeknya tuh bener-bener wow. Jadi kita tuh tahu bagaimana caranya dia mulai dari nol sampai ada di titik yang sekarang ini. Jangan berharap dia akan memuji. Dia akan memuji di belakang layar. Seorang Kapten Daniel Burhanuddin itu benar-benar misterius cara dia mengungkapkan sesuatu. Kaku ya. Apa yang dia terapin ke kita tuh kadang-kadang nggak santai gitu. Sama kayak dia nge-treat karyawannya gitu. Pada saat dia menerima penghargaan, apresiasi dari orang-orang, gue baru menyadari betapa besarnya bokap gue yang selama ini tuh gue nggak pernah tahu. Ternyata bokap gue sebesar ini gitu. Dia memang sosok yang dihormati dan dipandang. Kalau momen terbaik sih kayaknya waktu lulus kuliah ya. Gue udah bertanggung jawab bisa menyelesaikan untuk S1 dan S2. Tempat kerja gue yang pertama itu ialah the biggest shipping line in the world lah. Ya kayak gue bangga aja, gue ngasih tahu Pak sekarang Jo kerja di tempat kerja di the biggest shipping line di Maersk Line dulu. Itu aja sih paling momen yang membanggakan buat gue. Yang sampai sekarang saya ingat itu pesannya, jangan pernah meminta dengan siapapun. Orang memberi nggak apa-apa, tapi jangan pernah meminta. Saat dia tiba-tiba WA cuma nyapa, "Selamat pagi Mak Enon, apakah sudah di busway?" gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia nanya seperti itu tuh momen yang paling spesial banget sih gitu. Karena dulu kan bokap pulang pergi Jakarta Batam. Kalau dia datang tuh wah udah mainannya tuh macem-macem lah. Itu momen yang berkesan lah buat gua waktu kecil. Dia datang, maksudnya ke Jakarta pasti either bawa oleh-oleh atau apapun itu. Dan kalau misalnya kita
lagi jalan-jalan sama dia, kita udah tahu nih, wah nih orang kan duitnya banyak nih, kita bisa minta mainan apa aja atau apa kayak gitu-gitu. Dari Batam mau ke Jakarta itu pasti kita disuruh injek badannya. Oh iya. Itu pasti sampai sekarang pun cucu-cucunya Ya sekarang. tetap masih disuruh injek badannya. Dia jadi kudanya, terus anak-anak ada di belakang dia. Memang saat ada waktu buat anak-anaknya itu quality time-nya dia itu luar biasa. Happy. Dia suka mancing gue untuk ngasih gue 500 rupiah asalkan ngorek hidungnya dia. Dan gue mau lagi. Momen terbaik sama papa itu pada saat liburan. Sama liburan, menyenangkan. Kapten Daniel, orang yang keras. Keras, iya sih keras. Kaku ya. Tidak sejalan, tidak sepaham. Aku harus punya 1001 alasan untuk bilang iya dan tidak terhadap dia. Pokoknya kalau udah kata dia A, kata dia B, nggak akan ada yang bisa. Even mama juga kalau ngasih tahu ya udah maunya dia begitu, ya begitu. Jangan sampai dihalangi kemauan dia. Seperti dia kumpul dengan teman-temannya, dia lebih enak tuh kumpul dengan ini, dengan teman-temannya apa. Jadi komunikasi lebih ini gitu. Tante lepas, tapi lepas dengan arti tali pegang. Mungkin karena jiwa dia tuh jiwa seorang kapten kali ya. Jadi sampai di umur sekarang pun kerasnya itu dia kepengen supaya orang tahu bahwa gue tuh masih kuat gitu. Dia bisa sangat keras sekali, sangat galak sekali di luar. Cuman dalam hatinya tuh itu bener-bener lembut banget. Pembawaan dia aja yang keras. Cuman sebetulnya itu dia orang yang sangat perhatian sekali, orang yang sangat peduli sekali, tapi memang tidak pernah ditunjukin secara langsung. Memang melihat dia orang yang sangat baik sekali gitu. Kalau bisa menolong sangat dengan sincere atau tulus. Dia itu kepeduliannya tinggi sama keluarga. Nggak usah anak istrinya, even adiknya, keponakannya semua, dia bantu semampu dia. Itu yang saya salut dan saya banyak belajar dari seorang Kapten Daniel. Kenapa pindah ke sini dari jodoh? Enggak, sini dulu baru jodoh. Oh, sini dulu baru jodoh. Ini kan ex Jepang, ex Taisei. Jadi nyampe langsung ke sini. Hah? Ya, Iya. Nggak ada lagi yang tinggal nih. nggak ada.
Yang waktu itu Kak Kembar hampir ngebakar rumah di mana? Di sini lah. Yang pertama memang di sini. Rumah ini lah. Dari mana sampai mana? Semua lah ini area sampai ke bawah. Pindah ke Jakarta tahun berapa tuh? Tahun 80-an. Rumahnya langsung ditinggal. Oh tinggal di Bekasi. Supir-supir yang ninggalinya. Berarti banyak kayak dulu yang tinggal sini. Hah? Orang Eskarada. Semuanya sini. Kalau di sini nih buka pintu aja kan udah ruangan. Jadi bisa ketahuan siapa yang benar, siapa yang tidak benar kerjanya. Nyaman lah makanya gue bertahan sih. Secara resmi itu kan Eskarada ini diserahkan ke DK. Kalau bongkar muat ke Junara. Saya melihat kontrol aja kemana duitnya itu. Siapa tahu nanti ada kegiatan duitnya tidak dimasukkan ke perusahaan kan. Sebagai contoh. Itu aja. Tapi semua keputusan apa ada kan. Saya kan dari Kalimantan Barat. Orang Indonesia pertama yang kesini. Nanti datang. Gampang tuh ada Pak Daniel gitu. Tapi saya enggak memilih apa, oh ini anak gue ini satu daerah sama saya. Kalau salah tetap out. Barusan kita ada memberhentikan orang dari kampung sendiri yang membuat kesalahan, berhentiin. Enggak pilih kasih. Makanya agak beda caranya dengan orang lain. Orang lain kan kalau misalnya oh ini anak gue nih gitu. Itu maunya saya, mereka meneruskan. Saya enggak larang. Kalau DK mau apa bikin EO terusin aja. Sama aja Junara gitu. Cuman yang cikal bakalnya jangan Anda tinggalkan. Karena tidak ada yang cikal bakal ini dia pun tidak ada. Kan gitu kira-kira kiasannya. Tidak mengharapkan semakin besar ya. Syukur kalau terjadi. Tapi paling tidak adalah. Karena Eskarada ini kan udah punya nama. 50 tahun di Batam. Dan dari situlah saya mendapat penghargaan dari Pak Rudi. Itu yang kuning tuh. Sebagai tokoh transportasi. Sebagai pimpinan perusahaan, Pak Daniel itu santai. Jadi menganggap keluarga sebenarnya. Kalau kerjaan beliau marah, tapi biasanya dalam waktu yang pendek memanggil karyawan dimarahkan. Karena saya merasa udah dimarahin, nanti saya dipanggil, nanti diajak ngomong yang santai lagi. Pimpinan saya, Pak Daniel, selalu memberi kesempatan saya untuk berusaha. Itu yang luar biasa. Saya mendapat istilahnya fasilitas yang tidak saya dapat di kantor-kantor lain kalau saya bekerja. Mungkin saya seumur hidup nggak bisa ngelupain Pak Daniel. Dan sampai hari ini pun saya tanamkan ke anak-anak saya. Yang besarin kamu bukan saya, tapi Pak Daniel. Saya melihat Babe adalah sosok tokoh berasal dari
Pontianak atau Singkawang ya di Kalimantan Barat, yang juga merupakan tanah kelahiran saya gitu. Jadi saya sangat bangga. Jadi saya melihat Babe adalah seorang bisnismen yang sejati, yang bisa melihat peluang, bisa membangun bisnis dan bisa mengembangkan bisnis. Masyarakat Pontianak yang sukses berpetualang di luar kota Pontianak itu menjadi panutan saya. Di Mandiri kan ada targetnya gitu loh, itu banyak disupport oleh Babe, sangat mensupport apa yang menjadi target kita gitu loh. Hai lu, dia orangnya kan santai gitu Babe kan, kita tuh nggak kaku, bukan kayak nasabah-nasabah yang resmi gitu, dia orang nggak kaku, santai, welcome. Aku selalu nanya, Be, apa yang bisa disupport oleh Bank Mandiri gitu. Nanti Babe bilang, oh ya gue butuh ini, ya kita support terkait bisnisnya Escarada. Baru nak ditanyakan. Alhamdulillah. Cari baju sama mama. Ini gula kelapa, ada gula dalam. Makan. Ke Sambas tuh ngapain? Oh, ke Sambas kan tiap tahun kita
bagiin zakat sedekah. Itu udah 26 kali, berarti 26 tahun lah. Kemarin tuh Kampung Dagang Timur namanya. Nah, Surangnya itu Kampung Dagang Barat. Dulu itu gantian, habis di Timur baru ke Barat. Tapi ke Barat kelihatan udah sepi orang-orangnya, tinggal Timur aja. Itu akan berlanjut nggak? Sampai ya misalkan. Ya soalnya orang-orang situ kan udah nunggu. Jadi dia selalu ngomong, datang nggak Daniel ya, kayak gitu. Jadi rasanya tuh kalau nggak ke sana itu mengecewakan penduduk setempat yang udah pada nunggu semua. Kegiatannya selalu dilakukan setiap tahun sebelum bulan Ramadan. Ya, jadi perasaan itu kalau nggak ke sini menjelang puasa itu rasanya kayak nggak sah gitu. Jadi Bapak mengharapkan itu dilanjutin ke anak-anak. Seharusnya begitu, ada kelanjutannya. Kita kalau kesini nggak pernah absen. Mie rebus, goreng juga ada. Ya 84. Bulan 5 juga bulan Mei saya. Oh, berarti 1 tahun ya? Beda 1 tahun. Untung Pak Daniel ini ninggalkan kampung. Nolak pelayaran. Kalau enggak dulu. Zaman dulu kan enggak ada sarjana. Enggak ada, jauh. SMA ya kan? Langka. Dia tukang keledang, radio jalan radio. Masih ditutup kan? Banyak teman yang sakit ya. Oh iya juga. Banyak Alin. Itu kan saudara. Yang nggak pandai sakit tuh si Idrus, umur sama.
Dia masih bisa naik motor. Emang masih dikasih sama anaknya? Masih. Gua bawa mobil aja nggak dikasih. Tapi curi-curi. Dilarang itu yang untung anak gue. Apa pula? Iyalah, mobil dia yang pakai. Kalau naik mobil itu adalah sombong sedikit. Waalaikumsalam. Apa cerita? Itu hari ulang tahun si Wati. Ya nggak tahu. Dia kawin itu 3 Maret. 4 Maret lah gua. 4 Maret kata dia. Masa kata dia, masa gini ulang tahun nggak tahu. Tapi aku kan udah usia, jadi bisa dimaafkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bapak dulu kalau pas kecil tinggalnya di mana? Maksudnya tuh kamar tuh dari sini lah. Dari pas zaman SMP apa SMA? SMP udah tinggal di sini tapi? SMP udah. Oh SMP udah tinggal di sini. Ini ruangan gua nih. Kamar tidur gua nih. Bapak tidurnya sendiri apa? Sendiri. Berarti SMP SMA di sini? Ya. SMP SMA di sini. Oh ini dulu kamar siapa? Nenek. Ini kamar nenek. Ini. Iyalah. Gua kan SD-nya kan sekolah Bruder. Oh di Pontianak juga kan? Dulu masih di Gang Sargo dulu. Oh. Sebelum beli rumah ini, sana masih sewa. Oh. Oh dulu kalau main di mana Pak? Main di sini. Maksudnya pulang sekolah atau itu ngapain? Gua kan juara bulu tangkis lu monyong. Iya berarti bukan maksudnya main bulu tangkis kan nggak bisa di sini. Ya memang nggak bisa di Gang Sargo sana. Iya maksudnya pas tinggal di sini nih ngapain aja kalau pulang sekolah atau apa di sini? Nggak ada. Lupa. Main itu, main kelereng. Kelereng di sini. Ini kan kampung dulu. Perjalanan yang tahun ini gimana? Dibandingin yang sebelum-sebelumnya? Ya bagus aja lah. Soalnya sambil jalan duit masuk. Oh. Penyakit. Sebelumnya Papa nggak pernah ke Meranti kan? Terus tadi ke Meranti. Ya. Itu bener. Ya, gimana udah lama nggak kesana terus kesana tadi gimana? Tadi goyang dinaikin rumah tuh. Iya udah lama ya. Jadi setidaknya ada rekaman untuk cucu cicit biar tahu siapa akinya. Kayaknya lebih spesial sih untuk Anton ini. Tahun ini perjalanan paling kesan yang udah saya jalanin selama 4 kali lah kurang lebih. Ini lebih seru lagi karena saya juga in frame terus. Enggak. Ya enak lah, seru lah sekarang rame-rame lagi kan. Kuliner tetap. Pokoknya mantap lah. Semoga dikasih kesempatan untuk kesini lagi Ya tapi tahun depan rame ya. semua, nah, ma adik-adik semuanya. Yang saya dapat dari seorang Kapten Daniel tuh bahwa oh cara dia tuh memang seperti ini gitu loh.
Kalau dikasih tahu agak sedikit dengar lah gitu. Papa semakin gaya, berjiwa muda, tapi tetap umur juga harus dipikirin ya. Kalau mau ditolong sama anaknya, jangan sok gue bisa. Asik. Jam 12 kita udah minum obat pagi? Belum. Jam 9 malam udah minum obat sore? Belum. Nah itu. Pokoknya minum obat tepat waktu itu udah bahagia banget untuk tante. Karena untuk kesehatan dia juga. Sehat ya, buat papa sehat. Nurut lah, mungkin dulu kalau kita kecil kita harus nurut ya. Papa bilang apa kita harus nurut. Sekarang gantian nih. Kalau kita kasih tahu, papa dengerin, nurut gitu loh. Papa yang harus denger kita-kita gitu. Give us some chance to bisa bikin proud lagi, untuk bisa kita stand out. Apa yang kita udah pelajari selama kita sekolah, apa segala, as a professional, siapa tahu bisa menjadi lebih membanggakan untuk orang tua, gitu aja sih. Enjoy your life. Apa yang sudah Papa raih selama berpuluh-puluh tahun, bahagia dunia dan akhirat. Tetap menjadi papa yang selalu peduli, penuh kasih terhadap anak dan keluarga, cucu, menantu. Sekerasnya dia punya hati yang lembut terhadap anak-anak. Tidak dengan ungkapan, tapi rasa kepedulian, kasih sayang itu dia punya cara sendiri. Tetap menjadi papa yang selalu kita banggakan, selalu sayang sama Papa Kapten Daniel Burhanuddin. Selalu sayang sama kita semua. Kadang-kadang keras kemauannya untuk merasa bahwa dia bisa sendiri, tapi apapun cara papa menyayangi kita semua, dari anak, cucu, mantu, bisa kita rasakan, biarpun tidak banyak dengan omongan, tapi dengan sikap dia. Pokoknya kita semua sayang banget sama Kapten Daniel Burhanuddin. Sehat selalu ya Pak. Tetap selalu menjadi ayah yang terbaik, ayah mertua yang terbaik, kakek yang terbaik untuk cucu-cucunya. Selalu sehat, papa panjang umur, kita bisa liburan bareng lagi. Amin, amin. Kita semua bangga. Jadi anak seorang Kapten Daniel, best lah. Kita beruntung bisa menjadi seorang anak Kapten Daniel Burhanuddin. Bless you, Pak. Selamat ulang tahun untuk Pak Daniel. Semoga panjang umurnya umur yang berkah, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Melalui doa ya, selalu sehat, diberikan kesehatan. Pak Daniel boleh ya santai-santai aja. Selamat ulang tahun Kapten Daniel. Doaku semoga Babe sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, makin sukses dan bahagia bersama keluarga. Kami semua mendoakan agar Babe selalu panjang umur, selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan selalu berbahagia bersama keluarga. Kami semua mencintai Babe. Terima kasih Babe telah menjadi nasabah utama Bank Mandiri. Selamat ulang tahun, abang saya yang tertua, abangku yang tersayang. Abangku tersayang, Kapten Daniel Burhanuddin. Alhamdulillah, jangan takut usia, yang penting semangat. Semakin tua, semakin tambah semangat untuk memimpin
baik usaha maupun rumah tangga, dan semua keluarga mendukung termasuk anak-anaknya. Semoga panjang umur, bahagia, sehat selalu, and enjoy your life. Semoga semakin sehat dan terima kasih semuanya telah bantu adik-adiknya. Diberi keberkahan umur, bahagia selalu bersama anak dan cucu. I love you so much, Uncle. All the best. Semoga sehat, bahagia selalu. Terima kasih, Papa udah jadi mertua yang baik, pengertian, dan jadi panutan kita semua. Semoga Papa selalu jalani hari dengan senyuman. Masa berlalu, sehari berlalu, umur berkurang sehari. Ya Allah, muliakanlah, lapangkanlah hatinya, kurniakanlah keharmonian dan keberkatan dalam keluarganya dan luaskan rezekinya, mudahkan segala urusannya, kabulkan cita-citanya, jauhkan dirinya dari segala penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat ulang tahun buat Papa Daniel alias Kapten Daniel, jaya di darat, laut, dan udara. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Semoga sehat selalu, bahagia dunia dan akhirat. Happy birthday. Happy birthday buat Aki Daniel. Makasih udah kerjain ayah di sini, akhirnya bisa ketemu sama ibu. Semoga panjang umur, sehat selalu. Selamat ulang tahun Pak Daniel, semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Semoga Papa selalu sehat, diberikan usia yang barokah, bermanfaat untuk orang banyak, dan selalu menjadi inspirasi buat orang banyak. Sayang sama keluarga, panjang umur, berkah, sehat terutama. Sukses selalu buat Kapten Daniel, berkah selalu, dan selalu menjadi Kapten Daniel yang kuat. Love you Kapten Daniel. Papa semakin bertambah iman dan takwanya, selalu menyenangkan, bahagia dunia dan akhirat. Amin. 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 Happy birthday, Kapten Daniel. Happy birthday, Papa. Love you full. Selamat ulang tahun Papa, sehat-sehat terus, tetap baik sama orang, selalu jaga kesehatan. Selamat ulang tahun Papa ke Kapten Daniel, Aki. Semoga menjadi berkah buat Papa. Sehat selalu, bahagia dunia dan akhirat. Enjoy your life. Selamat ulang tahun Aki. Sehat selalu. Panjang umur. Love you Aki. Dan lalu